Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Raka Bagus Pratama. Jadi konten gua yang kali ini gua bakal nge-resume apa itu desain grafis. Jadi gua jelasin dulu deh. Gua belajar desain grafis tuh baru bulan-bulan ini coy, baru 1 bulan ini. Ya gua gak terlalu jago. Jadi ini tugas resumen gue yang gue paham selama 1 bulan. Langsung aja deh, sekarang materi tentang desain grafis. Desain grafis itu sendiri terdiri dari fundamental, warna, layout, komposisi, tipografi, dan software. Jadi materi yang pertama bakal gue bawain yaitu fundamental. Fundamental dalam desain grafis adalah prinsip dan elemen dasar yang menjadi fondasi setiap karya visual, baik itu seni rupa, desain web, atau desain grafis lainnya. Nah, elemen-elemen ini meliputi garis, bentuk, warna, tekstur, dan komposisi, serta prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kesatuan, dan hierarki. Pemahaman yang kuat tentang fundamental memungkinkan desainer untuk menciptakan karya yang efektif dan menarik. Jadi, elemen fundamental tersendiri kan terdiri dari garis, bentuk, warna, tekstur, dan komposisi ya guys ya. Nah, sekarang lanjut ke warna. Warna dalam desain grafis adalah elemen visual yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan. Ya, contohnya kayak tahun 80-an deh, lu ngeliat video gitu, warna masih hitam putih, belum diterapin warna, jadi kurang seru kan, kayak aneh aja gitu dilihat. Jadi warna nih penambah emosi aja gitu kalau buat di desain. Nah, terus lanjut nih, warna dapat digunakan untuk menciptakan harmoni, keseimbangan, dan konsistensi dalam sebuah desain, serta memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Lanjut nih, fungsi warna. Fungsi warna meningkatkan daya tarik visual, membuat hierarki visual, meningkatkan daya ingat, meningkatkan branding, membuat kesan dan suasana. Lanjut, sistem warna tersendiri ada RGB, CMYK, dan teori warna tersendiri ada warna prime, warna sekunder, warna tracer. Psikologi warna tersendiri ada warna merah, kuning, biru, hijau, hitam, dan putih. Dengan pemahaman yang baik tentang warna dan teorinya, desain grafis dapat membuat karya yang efektif dan berdampak. Sepenting itu tuh warna di dalam desain. Nah, sekarang lanjut ke layout dan komposisi. Penjelasan layout dan komposisi pada dasarnya adalah komposisi dan layout dapat ditentukan melalui insting-insting, bisa didapat dengan banyaknya pengamatan atau pelatihan. Dalam penentuan komposisi dan layout, terkadang kita tidak bisa terpaku terhadap keinginan kita semata, namun juga memerlukan penilaian dari orang lain. Jadi lu jangan ngerasa bener aja gitu, soalnya ya itu sifat yang gak baik juga coy. Lu kalau desain lu merasa bagus tapi di mata orang lain biasa-biasa aja, jadi lu minta pendapat apa yang kurang gitu dari desain lu sendiri. Nah, sekarang lanjut nih, komposisi dan layout juga berkembang sesuai selera dan tren. Dulu orang suka meletakkan objek di tengah-tengah, namun sekarang hal tersebut relatif. Kesan atau cerita apa yang ingin didapat dari gambar yang dihasilkan. Lanjut nih, penjelasan layout dan komposisi lagi nih. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu komposisi? Pertanyaan bagus nih. Sering gue dengar juga orang nanya-nanya gini. Dalam dunia masak, kita sering mendengar istilah komposisi untuk menyebut bahan-bahan yang digunakan beserta takarannya. Kayak contohnya, ya lu tahu sendiri lagi nakar garam gitu ke masakan kan. Ini lanjut lagi nih. Begitupun dalam dunia kedokteran yang menyebutkan komposisi pembuatan obat, lebih dosis lu keracunan. Dan masih banyak lagi istilah komposisi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam dunia desain grafis, komposisi bisa diartikan secara simpel sebagai berikut nih. Komponen yang tergabung dan tersusun dalam gambar yang menceritakan maksud ataupun pesan dari gambar.
kayak lu bikin majalah aja gitu, lu lagi bikin komik, kan disusun rapi tuh biar lebih enak aja dibaca coy. Terus layout itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus juga nih. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah tentang layout dalam desain grafis. Ketika komposisi sudah bagus namun layout yang salah, maka hanya akan menghasilkan karya yang kurang sempurna. Layout lu amburadul, komik lu amburadul, gak ada yang mau baca. Percaya omongan gue deh. Layout adalah penampakan komposisi pada gambar seperti huruf, warna, gambar, dan lain-lain. Lanjut nih, tipografi. Jadi tipografi dalam desain grafis adalah pengaturan huruf teks yang strategis untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif dan menarik. Ini melibatkan pemilihan jenis huruf, ukuran, warna, spasi, dan tata letak teks untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Definisi tersendiri adalah tipografi adalah seni dan teknik mengatur huruf untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan mudah dibaca. Fungsinya adalah keterbacaan. Tipografi yang baik memastikan teks mudah dibaca dan dipahami. Dalam komunikasi, tipografi membantu menyampaikan pesan informasi secara efektif. Secara estetika, tipografi berperan dalam menciptakan desain yang menarik dan indah secara visual, biar enak dipandang aja gitu. Jadi melalui prinsip hierarki, penggunaan ukuran, gaya, dan posisi huruf yang berbeda untuk menyoroti informasi penting. Judul sama subjudul tuh harus dibedain. Jadi orang biar mudah tahu mana yang judul. Judul kan biasanya diterapin dengan huruf yang lebih besar daripada subjudul gitu. Secara keterbacaan, pemilihan jenis huruf dan pengaturan yang memudahkan pembacaan. Nah, jadi kalau lagi bikin poster, lu usahain jangan pakai serif semua gitu teksnya. Jadi ngaco coy. Ya kalau serif semua desain lu bagus dan serifnya itu terus lu susun rapi, enak dibaca, ya nggak apa-apa sih. Nah, terus nih, menurut konsistensi penggunaan jenis huruf dan gaya yang seragam untuk menciptakan kesan visual yang kohesif. Lanjut nih, penjelasan tipografi lagi nih. Jenis hurufnya serif, sans serif, alt-writing, dekoratif, elemen elemen desainnya. Jenis huruf, pemilihan jenis huruf yang sesuai dengan tema dan pesan desain. Ukuran huruf, menentukan ukuran huruf yang tepat untuk setiap elemen teks. Spasi, pengaturan jarak antar huruf, kata, dan baris untuk menciptakan keterbacaan yang optimal. Warnanya, pemilihan warna huruf yang kontras dengan latar belakang untuk meningkatkan keterbacaan. Biar bisa dibaca aja, misal latar belakang lu putih, terus teks lu warna putih juga, bisa dibaca nggak? Enggak kan, ngaco jadinya. Tata letak nih, penempatan teks dalam desain untuk memastikan keterbacaan dan estetika. Pentingnya tipografi nih, merek tipografi dapat memperkuat identitas visual dan menciptakan citra merek yang konsisten. Menurut desain, tipografi adalah elemen penting dalam desain yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Berkomunikasi, tipografi yang efektif membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Lanjut nih, software lagi. Software dalam desain grafis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan, mengedit, dan memanipulasi gambar digital. Software ini memungkinkan desainer untuk membuat berbagai karya visual seperti logo, ilustrasi, desain web, dan masih banyak lagi. Tersedia berbagai jenis software, mulai dari yang berbasis raster seperti Photoshop, hingga vektor seperti Illustrator, dan juga yang berbasis template seperti Canva dan CapCut. Fungsi utama software tersendiri adalah memungkinkan desainer untuk membuat karya visual dari awal, mulai dari gambar, ilustrasi, desain web, hingga tata letak halaman. Ini pokoknya lu harus bener-bener ngedit sendiri aja gitu. Secara pengeditan, software ini juga menyediakan berbagai fitur untuk mengedit
dan memanipulasi gambar seperti memotong, mengubah warna, menambah efek, dan lain-lain. Contohnya kayak aplikasi PixArt tuh. Terus secara manipulasi, desainer dapat memanipulasi gambar, mengubah ukurannya, menggabungkannya dengan elemen lain, dan melakukan berbagai modifikasi untuk menciptakan karya yang diinginkan. Ya, saran gue kalau dari semua penjelasan yang di atas, saran gue pakai Light Motion deh. Lebih bagus desain lo. Lanjut, jadi software tersendiri ada raster berdasarkan pixel, cocok untuk mengedit foto, membuat efek khusus, dan mengolah gambar yang kompleks. Contoh Adobe, Photoshop, dan GIMP. Star vektor berdasarkan garis dan bentuk, cocok untuk membuat logo, ilustrasi, dan desain yang scalable tanpa kehilangan kualitas. Star template menyediakan template siap pakai yang dapat dimodifikasi untuk berbagai jenis desain untuk pemula dan proyek cepat. Nih, secara berbasis webnya lagi dapat diakses melalui browser, menawarkan kemudahan, kolaborasi, dan aksesibilitas dari perangkat, contoh Figma dan Vector. Kalau CapCut ya menurut gue bagus-bagus aja sih dibuat desain, apalagi kayak sekarang kan AM tuh, Light Motion lagi melunjak-melunjaknya kan. Itu kalau desain 3D juga, 3D Land enak banget say. Lanjut lagi deh, contoh software yang populer. Adobe Photoshop, editor grafis, raster yang sangat populer untuk mengedit foto dan membuat efek. Adobe Illustrator, editor grafis vektor yang sangat ideal untuk membuat logo, ilustrasi, dan desain web. Adobe InDesign, software tata letak halaman yang digunakan untuk membuat desain majalah, buku, dan bahan cetak lainnya. Canva, platform desain yang mudah digunakan dengan berbagai template dan fitur untuk membuat berbagai jenis desain. Figma, alat desain berbasis web yang memungkinkan kolaborasi dan membuat UI UX. Pemilihan software desain grafis tergantung pada kebutuhan dan jenis proyek yang akan dibuat. Jika Anda fokus pada mengedarkan foto, Photoshop mungkin menjadi pilihan terbaik. Jika Anda ingin membuat logo atau Illustrator mungkin lebih sesuai. Untuk proyek yang membuat tata letak halaman, InDesign adalah pilihan yang tepat. Jika Anda baru memulai atau membutuhkan solusi yang cepat, Canva bisa menjadi pilihan yang terbaik tuh. Ya sebenarnya dari semua materi itu di Light Motion lengkap. Cuman lo harus pandai-pandai aja bikin gitu. Template juga ya sebenarnya kalau di Light Motion kita banyak preset, lu bakal bisa lah pakai preset, lebih memudahkan. Banyak sekarang yang udah bisa kan pakai preset gitu. Kesimpulannya adalah software desain grafis memainkan peran penting dalam proses kreatif dan visualisasi ide-ide desainer. Dengan menguasai software yang tepat, desainer dapat menciptakan karya yang menarik, profesional, dan sesuai dengan tujuan komunikasi visual yang diinginkan. Jadi ini desain gue akhir-akhir ini yang baru bulan-bulan ini gak sebagus yang kalian kira nih. Masih jelek, gue masih pemula soalnya. Jadi mungkin cukup sekian dari gue Raka Bagus Pratama pamit undur diri. Kita bakal ketemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.